Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Shinfasyang Sutra Teratai episod 1405. Melatih praktik bodhisattva dengan mendekatkan diri pada mitra bajik. Demi melatih praktik bodhisattva, hendaknya menjauhi segala pandangan jahat dan sesat, serta mendekatkan diri pada para mitra bajik. Jika ada seseorang yang dapat membabarkan, meyakini, menegakkan sila, banyak belajar, berdana dan memiliki kebijaksanaan, maka boleh mendekatkan diri dan penuh hormat memberikan persembahan. Inilah yang dinamakan mendekatkan diri pada mitra bajik. Setiap orang harus bersungguh hati demi melatih praktik bodhisattva. Jika kita dapat membangkitkan tekad luhur, dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, mencerahkan diri sendiri dan orang lain. Dengan berlapang hati, kita memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain berarti juga memberi manfaat kepada diri sendiri. Mencerahkan orang lain berarti juga mencerahkan diri sendiri. Jika kita memiliki konsep pemikiran seperti ini, maka secara alami hati kita akan menjadi semakin luas. Oleh karena itu, kita dapat memberi manfaat bagi orang lain terlebih dahulu. Maka secara alami akan memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Kedamaian suatu tempat dan kita juga merupakan bagian dari tempat itu. Maka kita juga harus membuat tempat tersebut menjadi damai. Membuat tempat ini damai. Setiap orang hatinya tersucikan dan hidup berdampingan secara damai dan bahagia. Dengan demikian, bukankah kita menjadikan satu tempat tersebut menjadi damai dan bahagia? Oleh karena itu, kita memberi manfaat pada orang lain juga adalah memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Dan untuk memberi manfaat bagi diri kita sendiri, terlebih dahulu harus memberi manfaat kepada orang lain. Dengan konsep pemikiran seperti ini, maka secara alami dalam semua tindakan perilaku kita, tidak lain adalah dapat hidup secara harmonis dengan semua orang. Ketika dapat hidup secara harmonis, itu adalah hal yang paling membahagiakan dan merupakan tempat yang paling damai dan bahagia. Kita tercerahkan, mencerahkan diri sendiri dan mencerahkan orang lain. Sesungguhnya jika kita mencerahkan orang lain, dengan sendirinya kita akan mencerahkan diri sendiri. Kita dapat membuat semua orang jelas terhadap prinsip kebenaran ini, karena kita dapat bersumbangsi dan mengungkapkan pandangan kita tentang Dharma. Ketika pandangan dan pemahaman kita adalah benar, semua Dharma masuk ke dalam batin kita dan berbagi pandangan dan pemahaman kita kepada orang lain. Dengan demikian mereka akan memperoleh sukacita dalam Dharma dan bergembira. Bukankah ini menunjukkan kita telah merasakan bahwa ini adalah prinsip sejati Dharma adalah demikian? Dengan memiliki prinsip sejati yang demikian, barulah dapat membuat orang memperoleh sukacita. Oleh itu, mencerahkan diri sendiri dan mencerahkan orang lain. Kita dapat berbagi pengalaman ini kepada orang lain. Orang lain juga sangat sukacita. Ini membuktikan bahwa perspektif dan realisasi kita adalah tidak menyimpang. Kita dapat menggunakan Dharma untuk membimbing orang lain. Ini adalah memberi manfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Mencerahkan orang lain dan diri sendiri dan memahami konsep ini dengan jelas, dengan sendirinya disebut sebagai melatih praktik bodhisattva. Berbagi Dharma dengan orang lain, berbagi kebahagiaan dan kedamaian dengan orang lain, ini disebut sebagai praktik bodhisattva. Menjauhi segala pandangan jahat dan sesat. Jadi, jika memang demikian memiliki niat ini, bersedia bersumbangsi bersama-sama semua orang di kerumunan orang banyak, ini seharusnya menjauhi segala pandangan jahat dan sesat. Jika Anda bersedia demikian bersumbangsi, hidup berdampingan secara harmonis dan bahagia. Jika ingin demikian, maka kita harus mencukupi diri kita sendiri terlebih dahulu. Dalam proses untuk mencukupi diri sendiri, sebelumnya Sang Buddha sudah mengajarkan kita. Bodhisattva Manjusri mewakili kita memohon Dharma kepada Buddha. Metode Sang Buddha dalam mendidik kita adalah Anda harus berhati-hati. Berhati-hati dalam menjalin hubungan pertemanan,
Berhati-hati di tempat yang seharusnya dan tidak seharusnya Anda berada, tempat yang seharusnya pergi atau tidak, orang yang seharusnya patut didekati atau tidak. Jadi, Sang Buddha mengajarkan kita apa yang harus kita hindari. Karena kita baru mulai mencari Dharma, maka harus memperkokoh tekad hati kita. Tekad hati kita masih belum sempurna. Kita masih belum yakin secara mendalam arahnya, memahaminya. Jadi kita ada yang jika masih belum dipahami, sangat mudah bagi ajaran sesat lainnya untuk menggoda kita dan kemudian mengikutinya. Kondisi di luar sangatlah kompleks. Keyakinan diri kita jika tidak sangat kokoh, juga akan sangat mudah tergoda olehnya. Oleh karena itu, maka Buddha mengajarkan kita demikian. Belakangan ini juga terus berulang-ulang mengatakan kata-kata ini. Karena kitab sutra mengatakannya demikian, maka kita juga harus dengan demikian mengetahuinya. Jadi kita harus tahu hendaknya menjauhi segala pandangan jahat dan sesat. Asalkan kita jika ingin mempraktikkan jalan bodhisattva, kita mesti harus memperingati diri sendiri. Harus menjauhi para orang yang berpandangan jahat dan sesat. Yang harus kita dekati adalah mendekatkan diri pada para mitra bajik. Yang seharusnya kita pilih adalah mitra bajik. Sekiranya kita jika demikian dapat mendekatkan diri, barulah kita dapat berkembang. Jadi, jika ada seseorang yang dapat membabarkan, orang yang harus kita dekati, yang harus kita pilih adalah yang dapat membabarkan. Dapat membabarkan apa? Keyakinan sila. Keyakinan, ikrar, praktik, dan sila samadhi kebijaksanaan atau prajna. Kita seharusnya mendekatkan diri pada orang seperti ini yang dapat membimbing kita, membuat kita memiliki keyakinan yang teguh, memberi semangat kepada kita, membuat kita membangun ikrar agung yang teguh. Keyakinan, ikrar ini juga membuat kita dapat melakukan praktik 6 paramita dalam tindakan nyata. Praktik dalam tindakan ini. Jadi, keyakinan, ikrar, praktik, kita harus memilikinya. Dan masih harus sila, samadhi, prajna. 3 latihan tanpa kebocoran perlahan-lahan membawa kita masuk. Membuat kita memiliki batin pencerahan yang teguh. Jangan bocor dan hilang. Di sila, samadhi, kebijaksanaan atau prajna, jangan ada yang bocor dan hilang. Kita mempunyai teman seperti ini, yang selalu mengingatkan kita, sering berbagi dengan kita makna dari Dharma, atau untuk melengkapi kekurangan dari kita, seperti ini banyak belajar. Teman kita itu adalah ketekunan sejati, bersedia untuk mendengarkan Dharma. Bukan hanya bersedia mendengarkan Dharma, namun juga mampu mempraktikkan dalam tindakan nyata dan berdana. Teman kita bukan hanya dapat mengajarkannya, namun mereka juga dapat mempraktikannya dalam tindakan nyata. Dengan tekun mendengarkan Dharma, menyerap Dharma, menerapkan dalam tindakannya. Banyak belajar dan berdana seperti ini pasti memiliki kebijaksanaan. Mitra bajik yang memiliki kebijaksanaan sangatlah membumi. Membina diri seperti ini, mempraktikkan dalam tindakan nyata dan mendengarkan Dharma, pembinaan diri sesuai dengan Dharma, orang seperti ini yaitu memiliki kebijaksanaan. Seperti ini boleh mendekatkan diri. Bukan hanya mendekatkan diri, namun saling menghormati. Karena orang seperti ini terus melakukan pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang. Karena itu benar-benar layak untuk kita menghormatinya. Jadi pelatihan dengan penghormatan, memberikan persembahan, lingkup pendekatan, mendekatkan diri pada mitra bajik, keyakinan, berikrar, mempraktikkan, sila, samadhi, prajna, 6 paramita dan segala praktiknya, saling berinteraksi satu sama lain. Dia akan membawa kita untuk membina diri dalam jangka waktu yang panjang, pembinaan diri yang tidak terputus. Dengan teman-teman berbudi luhur yang seperti ini, kita perlu menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Kita juga perlu memberikan persembahan kepada mereka. Memberikan persembahan yang dibicarakan berarti bersumbangsi. Kita harus saling bersumbangsi, menunjukkan rasa hormat, memberikan persembahan satu sama lain. Ketika kita melakukan ini, inilah yang disebut lingkup pendekatan.
Inilah orang-orang yang harus kita dekati. Juga seharusnya mendekatkan diri pada mitra bajik. Kita perlu dengan bersungguh hati memahami dunia ini, hubungan antar manusia. Kita ingin membimbing orang-orang di dunia, tapi akankah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak pantas di dunia ini? Jadi kita harus waspada dan menahan diri untuk tidak mendekati mereka. Kita perlu memilih mitra bajik. Mitra bajik dia mampu memiliki keyakinan, berikrar, mempraktikkan sila samadhi prajna, 6 paramita. 6 paramita dan segala praktiknya ini adalah orang yang mempraktikkan dalam tindakan nyata. Orang-orang seperti ini patut kita hormati. Mereka layak didekati. Oleh karena itu, kita perlu mendekati orang-orang seperti itu. Ini adalah karena Sang Buddha begitu bersungguh hati, berharap bahwa kita orang-orang dapat menjaga dengan baik pelatihan diri kita, terutama akar pencerahan kita, 5 akar dan 5 kekuatan. Dengan menjaga dengan baik 7 faktor pencerahan dan jalan mulia berwas 8, kita barulah bisa mempergunakannya kapan saja di dalam kehidupan sehari-hari dan tindakan kita. 37 faktor pendukung menuju pencerahan juga mengingatkan kita untuk waspada. Sang Buddha di dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan mengajari kita bagaimana berjalan di jalan bodhisattva dapat dengan sangat aman. Juga kita bisa belajar dan mempraktikkan dalam tindakan nyata untuk melakukannya. Dalam menjalankannya dengan aman, sukacita, dan bahagia. Inilah welas asih dari beliau yang menghabiskan begitu banyak waktu dan ucapan untuk mengajarkan kita. Kita juga berterima kasih dengan penuh rasa syukur. Berterima kasih dengan penuh rasa syukur kepada Bodhisattva Manjusri. Ia dapat memulakan kesempatan meminta Buddha untuk memberikan ceramah kepada kita. Inilah teman bajik, mitra bajik yang datang untuk mengajarkan kita. Benar-benar melakukan upaya dengan sepenuh hati. Naskah sutra sebelumnya berbunyi, sekiranya orang-orang ini dengan niat baik datang ke tempat bodhisattva berada untuk mendengarkan jalan kebudahan, para bodhisattva dengan hati tiada gentar dan tanpa menyimpan harapan apapun akan membabarkan dharma kepada mereka. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagian sutra sebelumnya seharusnya semua masih ingat. Di antara orang-orang, pada masa kehidupan sebelumnya ada yang tidak mengekang diri atau berperilaku tidak pantas. Berbagai macam cara hidup dan kondisi batin semuanya ada. Jadi kita harus tingkatkan kewaspadaan kita, jangan mendekati orang-orang seperti itu. Tetapi kerumunan orang seperti ini, sekiranya orang-orang ini, seandainya ada orang dengan hati yang tulus bersungguh-sungguh demi mencari dharma datang untuk menanyakan dharma ke tempat bodhisattva pemula, mereka mungkin bertanya bagaimana Anda melatih diri, apa arah tujuan pelatihan diri Anda, apa itu yang disebut bodhisattva, bagaimana kita memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, segala pertanyaan yang diajukan adalah benar. Hati yang tulus jujur dengan hati seperti ini mereka mendekati kita. Jadi, para bodhisattva dengan hati tiada gentar. Meskipun kita baru pemula, kita harus menjaga dengan baik tekad pembinaan diri kita. Ketika ada orang yang dengan niat tulus datang bertanya kepada kita, kita juga harus percaya diri. Dengan hati tiada gentar, kita sendiri harus ada kepercayaan diri untuk menjelaskan dharma kepada mereka. Kita bisa mengajarkan dharma kepada mereka, karena kita mengenal dharma. Jika tahu, katakan tahu, karena kita tahu, kita mengerti atau paham ini. Dengan segala hal yang kita tahu, segala hal yang kita pahami, kita ajarkan kepada Anda. Namun kita harus bersiap dalam batin kita sendiri, tanpa menyimpan harapan apapun. Kita jangan berpikir bahwa dari sebersih niat dari mereka yang ingin meminta pengajaran, kita ingin memperoleh pengharapan atas apa yang kita cari. Jangan karena kita tidak menyimpan harapan, semampu kekuatan saya untuk mengajarkannya kepada Anda. Saya tidak ingin mendapatkan manfaat apapun dari tubuh Anda, tidak menginginkan ketenaran, tidak menginginkan keuntungan, juga tidak berani berharap. Ketika Anda mendengarkan perkataan saya, maka akan ada kegunaannya.
tidak berani berharap akan hal ini. Perkataan kita dapat membuat orang percaya, menerima, dan dapat digunakan. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Bahkan harapan demikian juga kita tidak berani mengharapkannya. Jadi, tanpa menyimpan harapan apapun, kita baru mulai belajar dan mencari Dharma. Kita perlu bersungguh hati dengan apa yang kita peroleh. Ketika kita mencamkan Dharma dalam hati, dari apa yang saya ketahui dan apa yang saya pahami, mengajarkannya kepada Anda. Dengan hati tiada gentar kami mengajarkan Dharma. Kita perlu memiliki kepercayaan diri, tapi kita tidak boleh berharap apapun mengajarkan Dharma kepada mereka seperti ini. Seandainya dalam proses ini jika ada para janda, dara, dan pandaka, semuanya jangan didekati atau menjadi akrab dengan mereka. Juga jangan mendekatkan diri dengan para penjagal, tukang daging, pekebun, pemburu atau nelayan, orang yang membunuh demi keuntungan. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Juga jangan mendekatkan diri dengan para penjagal, tukang daging, pekebun, pemburu atau nelayan, orang yang membunuh demi keuntungan. Orang yang memperjualbelikan daging untuk menghidupi diri atau menjajakan kecantikan wanita, orang-orang demikian janganlah didekati. Orang yang terlibat dalam olahraga gulat yang brutal dan berbahaya, atau berbagai sajian hiburan, atau wanita pelacur dan sebagainya, seluruhnya jangan didekati. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Orang yang memperjualbelikan daging untuk menghidupi diri atau menjajakan kecantikan wanita. Buddha sekali lagi mengingatkan hal ini kepada para biksu. Jangan terus mendekati mereka. Ketika kita membabarkan Dharma kepada mereka, haruslah serius, anggun bermartabat. Jangan sembrono, jangan terus berdekatan dengan wanita. Jagalah jarak ketika membabarkan Dharma. Dengan anggun dan bermartabat dalam membabarkan Dharma, maka juga jangan mendekatkan diri dengan para penjagal, tukang daging, pekebun, pemburu atau nelayan, orang yang membunuh demi keuntungan. Orang-orang seperti ini kita menjauhinya. Kita jangan ingin terus mendekati mereka. Karena mereka membunuh makhluk hidup, jadi kita juga tidak mampu merubah mereka. Kita juga jangan masuk ke kelompok ini, karena kita masih belum terlalu mendalami Dharma. Khawatir dikarenakan keyakinan kita yang masih belum kuat, oleh karenanya kita jangan masuk ke lingkungan mereka. Berikut naskah sutra dikatakan, orang yang memperjualbelikan daging untuk menghidupi diri atau menjajakan kecantikan wanita, orang-orang demikian janganlah didekati. Orang yang terlibat dalam olahraga gulat yang brutal dan berbahaya, atau berbagai sajian hiburan, atau wanita pelacur dan sebagainya, seluruhnya jangan didekati. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam proses membina diri, haruslah berhati-hati dengan kecantikan wanita. Karena banyak hal dikarenakan oleh godaan kecantikan wanita akan menggoyahkan keteguhan hati. Hubungan antara pria dan wanita sangatlah menakutkan. Di dunia terdapat beragam macam bisnis, seperti orang yang memperjualbelikan daging untuk menghidupi diri atau menjajakan kecantikan wanita, ini juga tidak diperbolehkan. Orang yang memperjualbelikan daging untuk menghidupi diri atau menjajakan kecantikan wanita, artinya menjual daging demi menghidupi diri sendiri, ini semua bukanlah perilaku yang murni, jadi lebih baik dijauhi. Memperjualbelikan artinya membeli murah dan menjualnya mahal. Menjajakan kecantikan wanita artinya merujuk pada mereka yang bergerak di bidang pelacuran. Orang yang memperjualbelikan daging untuk menghidupi diri. Mereka menjual ikan dan daging. Semua binatang yang masih hidup dibunuh, kemudian dijual dagingnya. Kita juga jangan demikian. Dan terus mempertahankan dalam lingkungan ini untuk memohon sesuatu. Ini tidak boleh. Karena itu kita harus menjaga batin pelatihan diri kita dengan baik. Menjajakan kecantikan wanita ini juga tidak boleh. Karena ini bukan tindakan yang murni. Tidak peduli orang yang memperjualbelikan daging untuk menghidupi diri. Menjual binatang hidup, demikian dibunuhnya kemudian menjual dagingnya. Ini juga bukan tindakan yang murni. Oleh karena itu kita seharusnya menjauhinya.
Mereka membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga mahal. Ketika mereka melakukan bisnis, ada orang membeli barang dengan harga yang sangat murah dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Ini juga bukan transaksi yang pantas. Oleh karena itu, kita juga harus menjauhinya. Ini bukan bisnis yang pantas. Orang yang demikian, kita juga jangan berhubungan dengan mereka, bahkan menjajakan kecantikan wanita. Jadi perempuan sangat menyedihkan. Perempuan juga bisa diperdagangkan. Melihat berita di mana seseorang hanya demi matanya kelihatan cantik, mengoles beberapa lapisan warna di kelopak matanya. Bulu matanya juga dipertebal dengan memakai maskara. Terus-menerus merias wajahnya hingga menyebabkan infeksi pada matanya yang menyebabkan penyakit mata. Ada juga bulu mata sering dikeriting dan dibuat lentik. Dikeriting hingga bulu matanya putus dan masuk ke lubang hidungnya, kemudian ia menjadi sakit parah. Terus tidak dapat terobati atau tidak dapat menemukan penyebabnya. Ternyata ini karena salah satu bulu mata putus yang masuk ke hidungnya dari matanya. Di tempat tersebut menyebabkan masalah. Lihat, inilah wanita. Demi berusaha untuk menyenangkan pria, sehingga orang yang melihatnya akan senang. Demi kecantikan tubuh berapa banyak yang dihamburkan, menghabiskan berapa banyak uang dan emas, menghabiskan berapa banyak di perhiasan, di tubuh wanita. Ini terdapat di dalam kitab sutra sering memperingatkan kita untuk lebih berwaspada. Juga yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha yaitu di dalam sutra kecaman pada nafsu atau sutra Kamapavadaka. Juga memperingatkan kita, dalam sutra Kamapavadaka disebutkan, kecantikan wanita adalah belenggu di dunia ini, makhluk awam melekat padanya dan tidak mampu membebaskan diri. Kecantikan wanita adalah penyakit berat di dunia ini, makhluk awam sampai mati pun tidak mampu menghindarinya. Kecantikan wanita adalah bencana menyedihkan di dunia ini. Makhluk awam yang bertemu dengannya, tiada petaka yang tidak menimpanya. Buddha menegur nafsu kepada wanita, mengatakan bahwa kecantikan wanita adalah belenggu di dunia ini. Makhluk awam melekat padanya dan tidak mampu membebaskan diri. Karena makhluk awam melekat pada rupa wanita, dan mereka tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Masih berkata, kecantikan wanita adalah penyakit berat di dunia ini yang dapat menyebabkan orang dapat berbuat kesalahan dan dapat menyebabkan gangguan mental atau masalah psikologi. Oleh karena itu, inilah penyakit berat. Makhluk awam sampai mati pun tidak mampu menghindarinya. Karena makhluk awam tamak rupa. Mereka tidak dapat meninggalkan wanita dalam kehidupan mereka. Maka dari itu ada perdagangan seks wanita. Orang-orang datang ke tempat itu untuk bersenang-senang dan mengeluarkan uang untuk membeli seorang wanita untuk memenuhi nafsu keinginan hati atau kecantikan wanita. Inilah keinginan makhluk awam untuk memenuhi kepuasan mereka. Oleh karena itu, kecantikan wanita adalah bencana menyedihkan di dunia ini. Kecantikan wanita adalah sumber dari bencana menyedihkan di dunia ini. Apabila makhluk awam bertemu dengan nafsu yang demikian, mereka akan terjerat pada kecantikan wanita, sehingga tiada petaka yang tidak menimpanya. Ini berarti tiada petaka yang tidak akan menimpanya. Dalam bagian sutra Kamapavadaka, jika Anda melanjutkan membacanya akan merasa sangat iba. Mengapa? Karena wanita. Karena terlahir ke dunia sebagai wanita, jika kita memahami prinsip kebenaran, kita harus segera menyadari bagaimana harus menjaga martabat diri sendiri. Harus benar-benar memperingatkan diri sendiri. Wanita pemberani ini bisa setara antara wanita dan pria. Bahkan bisa juga wanita lebih kuat dari pria. Karena wanita lebih kuat ketika menjadi seorang ibu. Karena wanita bisa berkorban demi ras manusia. Merawat anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya untuk berguna bagi masyarakat. Berapa banyak pengorbanan yang harus diberikan? Di antara para tokoh besar di dunia, siapa yang bukan dibesarkan oleh seorang wanita? Seorang wanita seharusnya memiliki keyakinan yang sangat teguh. Kekuatan wanita tidak kalah dari pria, bahkan lebih hebat dibandingkan dengan pria. Karena hal yang tidak bisa dilakukan oleh pria, tetapi wanita bisa melakukannya.
Wanita bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh pria. Wanita bisa melakukan semuanya. Saat ini berapa banyak presiden wanita di dunia? Ratu juga memiliki kekuasaan yang besar, banyak sekali. Asalkan bisa menghormati diri sendiri, kita juga bisa menjadi tokoh besar. Jadi jangan merasa begitu sedih. Jadi dikatakan bahwa orang-orang demikian janganlah didekati. Dekat ke pembunuhan akan menambah amarah kebencian, dekat ke kecantikan wanita akan memunculkan nafsu keinginan. Semuanya jangan didekati. Dekat ke pembunuhan akan menambah amarah kebencian, menambah amarah kebencian. Tempat menjajakan kecantikan wanita seperti ini dan juga tempat menjaga makhluk hidup kita jangan mendekat. Dekat ke pembunuhan akan menambah amarah kebencian. Menambah amarah kebencian, dekat ke kecantikan wanita akan memunculkan nafsu keinginan. Mendekat ke kecantikan wanita, di dalam batin kita akan muncul nafsu keinginan. Yang demikian jangan kita dekati. Seperti halnya menambah amarah kebencian. Dahulu kala ada seorang penebang kayu yang demikian, dengan menebang dan menjual kayu bakar sebagai mata pencahariannya untuk menghidupi keluarga. Setiap hari pergi ke gunung, setiap hari menguras tenaga untuk menebang kayu, setiap hari memikul kayu bakar untuk dijual. Uang yang bisa didapatkannya sangat sedikit, sedangkan tenaga yang dikeluarkannya sangat besar. Hasil penjualan kayu bakar ditukar menjadi beras dan sayur untuk dibawa pulang. Pekerjaan yang berat. Suatu hari setelah pulang ke rumah, saatnya makan malam. Mulailah dia berkeluh kesah bahwa dia sangat lelah, sangat menderita. Mengapa seumur hidup bekerja keras yang melelahkan, hanya demi makan 3 kali sehari, sekarang dia pulang untuk makan. Nasi dan lauk belum tersaji di meja makan, sehingga kemarahannya meluap. Dia terus marah terhadap istrinya. Tanpa alasan yang jelas, si istri oleh suami dimarahi terus-menerus. Di meja belum ada nasi dan lauk, lalu istri masuk ke dalam dapur dan memarahi anak perempuannya. Anak perempuan juga tanpa alasan jelas dimarahi terus-menerus oleh sang ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Batin anak perempuannya juga menjadi risau. Maka ketika sedang memasak, padahal sudah memasukkan garam, karena dimarahi sampai kepalanya pusing, sekali lagi dia memasukkan garam. Makanan sudah disajikan di meja, dan mereka bertiga duduk untuk makan. Laki-laki ini makan dengan lauk pauk dan bertanya, "Wah, kenapa masakannya asin sekali?" Hatinya kembali dipenuhi amarah dan dia mengumpat dengan keras lagi. Setelah marah dan dia keluar lagi dengan kapak di tangan dan pergi bergabung dengan sekelompok tukang kayu bakar. Berjalan dengan kesal, sambil bicara semakin marah. Karena dia berbicara dengan sekuat tenaga, dia lupa bahwa tangannya memegang kapak. Sambil jalan sambil menunjuk menggerakkan tangan dan kaki, kapak itu tiba-tiba terlempar keluar. Ketika mereka sedang berjalan di lereng bukit sambil berbincang, ada sekelompok orang lewat di bawah lereng bukit. Tepat ketika dia melemparkan kapak tersebut, tanpa sengaja dalam kemarahannya, kapak tersebut terlepas dari tangannya. Kapak ini tanpa sengaja melukai seseorang. Ini bukan orang biasa. Dia adalah pangeran dari negara tetangga. Kapak itu melukai pangeran dari negara tetangga. Sangat gawat. Negara tetangga sangat marah karena mengira ini adalah pembunuhan disengaja. Maka mereka menggerakkan pasukan dan mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan negara ini. Hubungan antara dua negara kecil awalnya sangat baik, tetapi hanya karena kemarahan seorang penebang kayu yang secara tidak sengaja membiarkan kapak terlepas dari tangannya, terjadilah perang antara kedua negara dan banyak orang yang terbunuh dan terluka. Inilah dunia manusia, di mana sebuah percikan dapat membakar seluruh padang rumput. Sebuah api kemarahan ini, api kebencian dapat menimbulkan bencana di dunia. Sekarang kita sering berbicara tentang pengungsi. Bukankah ini adalah hal yang sama? Menambah amarah kebencian beberapa orang, amarah mereka semakin meningkat kebenciannya. Maka hanya dengan satu pemikiran emosional, mereka mengeluarkan sebuah perintah yang menyebabkan penderitaan kepada banyak orang. Oleh karena itu, kita harus sangat waspada.
Menambah amarah kebencian adalah mendekat ke karma pembunuhan dan lain-lainnya. Dan semua hal yang kita bahas sebelumnya. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, maka pikiran kita akan menjadi kacau, terpencar, sehingga akan menambah amarah kebencian dan tidak dapat melaksanakan pelatihan diri. Malah diri sendiri mengacaukan pikiran kita sendiri. Keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Di dalam kondisi tersebut terus-menerus berulang dan salah satunya adalah terus-menerus memperburuk. 3 racun batin ini, kemarahan menghanguskan segalanya. Maka inilah yang harus kita hindari. Buddha menggunakan banyak perumpamaan untuk kita, seperti Sutra Kamapapadaka, menggunakan perempuan sebagai contoh bahan diskusi. Perempuan harus menyadarkan diri sendiri. Laki-laki juga perlu waspada. Hal ini menuntut kita agar selalu waspada. Mendekati rupa akan memunculkan nafsu keinginan. Ada nafsu keinginan, maka muncul keserakahan. Ada keserakahan, maka ada kemarahan. Ada kemarahan, maka ada kebodohan. Kita jangan dekati orang yang terlibat dalam olahraga gulat yang brutal dan berbahaya atau berbagai sajian hiburan. Pada proses sebelumnya telah kita bahas. Maka orang yang terlibat dalam olahraga gulat yang brutal dan berbahaya juga harus kita hindari. Karena itu semua adalah berbagai sajian hiburan. Di luar biarpun tidak sedang benar-benar berkelahi, tapi hanya bermain-main di sana, berbagai sajian hiburan ini dapat mengganggu batin orang-orang. Dan lagi wanita pelacur dan sebagainya, seluruhnya jangan didekati. Tadi disebutkan kalau menjajakan pesona wanita adalah demi keuntungan, sekarang disebutkan tentang mereka yang tamak akan pesona wanita. Semua orang-orang ini jangan didekati sama sekali. Kita telah membahas sebelumnya bagaimana nafsu seksual menipu orang-orang. Di tempat hiburan dan kesenangan, orang-orang memperdagangkan keinginan nafsu seksual ini. Mereka yang memperdagangkan keinginan nafsu seksual ini adalah demi keuntungan uang. Maka dia menjual pesona wanitanya. Sekarang disebutkan tentang mereka yang tamak akan pesona wanita. Seluruhnya jangan didekati. Maka Buddha mengingatkan kita, jangan dekati mereka. Naskah sutra berikutnya mengatakan lagi, jangan sendirian berada dalam tempat tertutup untuk membabarkan dharma pada kaum wanita. Ketika membabarkan dharma, jangan bersenda gurau. Ketika masuk ke pemukiman untuk pindapata, hendaknya ditemani oleh satu biksu lainnya. Sekira tiada biksu lain, hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus selalu waspada saat bergaul dengan wanita. Bagaimana caranya? Wanita juga manusia. Apabila kita ingin membabarkan dharma kepada mereka, apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh dekat. Harus bagaimana? Jangan sendirian berada dalam tempat tertutup untuk membabarkan dharma pada kaum wanita. Ketika kaum pria membabarkan dharma, hendaknya dilakukan di tempat umum dan terbuka, sedangkan tempat tertutup dapat menimbulkan prasangka. Jadi tidak boleh membabarkan dharma di tempat tertutup. Membabarkan dharma pada kaum wanita, hendaknya dilakukan di tempat umum dan terbuka. Bicaralah dengannya di tempat yang mudah terlihat, bukan di tempat tertutup, bukan di tempat gelap, ataupun bukan tempat umum. Hanya berduaan dengan seorang wanita, jangan lakukan itu. Tempat tertutup akan menyebabkan orang membicarakannya. Apakah di antara keduanya ada hubungan pribadi? Mengapa mereka berdua sendirian di pojok mengobrol? Apabila ingin berbicara dengan wanita, lebih baik berbicara di tempat yang jelas. Jangan di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap mudah menimbulkan prasangka. Orang lain akan salah paham dengan kita, berkata bahwa kita memiliki hubungan pribadi. Jadi tidak boleh membabarkan dharma di tempat tertutup. Ketika membabarkan dharma, jangan bersenda gurau. Artinya ketika membabarkan dharma harus mengutamakan sikap hati-hati dan bersungguh-sungguh. Bersenda gurau tidak sesuai dharma, jadi janganlah bersikap seperti itu. Ketika masuk ke pemukiman untuk pindapata, hendaknya ditemani oleh satu biksu lainnya. Jika mau berbicara, maka jangan ada senda gurau. Kita masih perlu sangat bermartabat.
Harus sungguh-sungguh waspada, tetap berpegang teguh dalam sikap kita. Kita harus bermartabat, sangat serius, tidak sembarangan dan bersenda gurau. Yang dikatakan semuanya bukan dharma sejati. Ini tidak benar. Oleh karena itu tidak boleh demikian. Harus waspada. Jika mau ketika masuk ke pemukiman untuk pindah patah, mau masuk ke pemukiman untuk pindah patah, mau masuk ke dalam desa untuk pindah patah, hendaknya ditemani oleh satu biksu lainnya. Pergi masuk ke pemukiman untuk pindah patah, harus ada yang temani. Tidak boleh melakukannya sendirian. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Tidak boleh begini gampang atau sederhana, yaitu seorang diri pergi ke keluarga wanita sendirian untuk pindah patah, atau hanya sendirian membabarkan dharma untuknya. Kita tidak boleh. Selalu harus ada seseorang di antara orang-orang. Harus selalu ada orang ketiga untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, ketika masuk ke desa pemukiman, mesti ada satu orang lagi sebagai teman pendamping. Mereka harus memiliki setidaknya 2 atau 3 ke atas, menemani satu sama lain memasuki ke desa yang sangat tenang. Tetap harus mempunyai pendamping. Oleh karena itu, ketika kita keluar, yang terbaik adalah memiliki pendamping. Jangan sendirian. Ketika masuk ke pemukiman untuk pindah patah, hendaknya ditemani oleh satu biksu lainnya. Ketika masuk ke desa pemukiman, mesti ada satu orang lagi sebagai teman pendamping. Ketika masuk ke pemukiman untuk pindah patah, artinya sebelum biksu memperoleh makanan, hendaknya ingat kalau pindah patah adalah demi membina diri guna mengobati sakit lapar. Setelah mendapatkan makanan, guna membalas budi dari sedekah, hendaknya terus fokus membina diri tanpa kenal henti. Ketika masuk ke pemukiman untuk pindah patah, artinya sebelum biksu memperoleh makanan, guna mengobati sakit lapar. Setelah mendapatkan makanan, guna membalas budi dari sedekah, hendaknya terus fokus membina diri tanpa kenal henti. Jadi, ketika masuk ke pemukiman untuk pindah patah, artinya sebelum biksu memperoleh makanan, yakni dengan demikian memperingatkan kita. Sebelum biksu pindah patah, ia harus mengingatkan dirinya sendiri demi untuk pembinaan diri. Karena itu, saya harus pergi untuk pindah patah. Saya mesti menaklukkan keangkuhan. Jadi, saya harus menjalin jodoh di dunia untuk pindah patah dari rumah ke rumah. Jadi, kita harus memiliki pemikiran demikian. Kita melakukan ini agar perut tidak lapar, guna mengobati sakit lapar. Ketika lapar, sama seperti memiliki sakit. Makanan layaknya obat, sama seperti makan obat. Kita menganggap makanan seperti obat. Obat bisa mengobati penyakit, makanan bisa mengatasi kelaparan. Kita mesti memiliki pemikiran ini. Jangan mendambakan rasa dan jangan mendambakan makanan enak. Tujuan kita adalah mengenyangkan perut agar nutrisi cukup. Jadi ini guna mengobati sakit lapar. Menganggap makanan sebagai obat untuk mengobati sakit lapar kita. Jadi setelah mendapatkan makanan, guna membalas budi dari sedekah, hendaknya terus fokus membina diri tanpa kenal henti. Sebutir nasi dari donatur seperti gunung Semeru. Kita harus memiliki pemikiran ini. Karena itu kita harus dengan sungguh-sungguh membalas jasa donatur. Demi membalas jasa donatur, kita hendaknya terus fokus membina diri tanpa kenal henti. Kita mesti menjaga batin pelatihan. Inilah yang harus kita lakukan ketika pindah patah. Jadi kita mesti bersungguh hati. Bila kita harus bergantung pada persembahan dalam hidup, kita mesti membalas jasa para donatur. Kita mesti bersungguh hati baru bisa membalas jasa mereka. Jadi disebutkan, sekiranya tiada biksu lain, hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Artinya sekiranya tidak ada orang yang dapat mendampingi, hendaknya memfokuskan pikiran untuk merenungkan apa yang diajarkan oleh Buddha. Jangan biarkan pikiran menjadi kacau dan tersebar. Apabila tidak ada orang lain lagi bersama kita masuk ke dalam desa, kita harus tetap fokus pada satu niat kita, merenungkan apa yang diajarkan Buddha. Jangan biarkan pikiran menjadi kacau dan tersebar.
Sehingga hati Buddha harus terserap ke dalam hati kita. Bagaimana Buddha memberi pengajaran pada kita, kita harus menyerap ajaran Buddha ke dalam batin kita. Maka tidak akan lagi melanggar aturan sila. Jadi jangan biarkan pikiran menjadi kacau dan tersebar. Dengan begitu hati kita hanya berpusat pada satu hati, yaitu hati Buddha. Hati Buddha adalah membimbing para makhluk. Jangan ada lagi keserakahan dan nafsu keinginan. Selanjutnya adalah naskah sutra berikut. Inilah yang dinamakan lingkup praktik dan lingkup pendekatan. Dengan berdiam dalam dua lingkup ini dapat membabarkan dharma dengan damai dan bahagia. Sutra teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Harus dengan sikap mawas diri dan ketat untuk melakukan pendekatan terhadap yang dikatakan sebelumnya. Ada orang yang berniat baik memohon dharma ataupun ada yang ingin melakukan pindapata di dalam desa, kita harus mempunyai pemikiran seperti ini. Harus ada yang menemani. Apabila tidak, maka kita harus fokus dalam melafalkan nama Buddha. Kita harus tetap mawas diri dalam melakukan pendekatan. Baik orang yang ingin mendengarkan dharma ataupun yang melakukan pindapata dan harus masuk ke dalam desa, semuanya adalah sama. Hendaknya menggunakan sikap mawas diri dan ketat ini untuk melakukan pendekatan. Dengan menggunakan dua ini sebagai lingkup praktik, akan menambahkan kedamaian dan kebahagiaan. Jadi boleh membabarkannya. Sedangkan pada lingkup yang tidak benar lainnya tidak boleh membabarkannya. Akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Harus menggunakan cara seperti ini. Sikap mawas diri dan ketat ini untuk melakukan pendekatan. Dengan menggunakan dua ini sebagai lingkup praktik. Jika dua hal ini digunakan dalam praktik, kita secara alami akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, mampu membabarkan dharma. Sedangkan pada lingkup yang tidak benar lainnya, maka jangan membabarkan dharma di tempat tersebut. Kalaupun harus masuk ke dalam desa, maka harus ada orang yang menemani. Jangan di sudut gelap. Kita harus di tempat yang terang dan terbuka, saat dekat dengan wanita bersuami. Kita membutuhkan pendamping saat masuk ke dalam desa. Jika dapat seperti itu, maka dapat menghindari gosip yang tidak menyenangkan, menghindari kecurigaan. Dalam kedua hal ini kita perlu sangat berhati-hati. Jika dapat sangat berhati-hati, secara alami akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan bisa membabarkan dharma. Jika tidak, maka sedangkan pada lingkup yang tidak benar lainnya, tempat lain yang tidak terang dan terbuka, juga tidak ada yang menemani. Dengan begitu kita jangan membabarkan dharma di tempat tersebut. Juga jangan pindah patah di sana. Ini bermaksud untuk agar kita tetap waspada. Ini yang dibabarkan Sang Buddha untuk kita semua. Di atas tadi adalah syair agar menjauhi 4 hal. Penjagal dan tukang daging, gulat yang brutal dan berbahaya, menjajakan pesona wanita, permainan dan lainnya, serta tempat tertutup dan sendirian. Membabarkan dharma bagi kaum wanita di tempat tertutup adalah bertentangan dengan norma aturan. Di atas tadi harus kita jauhi. Menjauhi 4 hal yaitu penjagal dan tukang daging, gulat yang brutal dan berbahaya, menjajakan pesona wanita, permainan dan lainnya. Tempat tertutup ataupun sendirian membabarkan dharma bagi kaum wanita di tempat tertutup, ini semua harus kita hindari. Jika semua ini tidak kalian hindari, maka bertentangan dengan norma aturan kita. Kita akan bertentangan dengan norma aturan kita. Kita harus mawas diri. Bisa hati tiada gentar. Yang sebelumnya kita sampaikan ada yang berbaik hati datang memohon dharma, kita harus dengan hati tiada gentar membabarkan dharma demi kita, mengatakan hal yang kita ketahui. Sehingga jika tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Inilah pengetahuan. Yang kita ketahui kita tiada gentar. Kita tidak perlu takut. Saya membabarkan demi kamu. Saya telah menyerap dharma ini ke dalam batin. Saya menyampaikan yang saya ketahui. Yang tidak saya ketahui kita belum menjawab, maka hati kita tiada gentar. Jika demikian, seterusnya dinamakan lingkup praktik. Menjauhi kondisi luar yang tidak baik dan seterusnya dinamakan lingkup pendekatan. Hingga di sini artinya, hati tiada gentar dan seterusnya dinamakan lingkup praktik.
Menjauhi kondisi luar yang tidak baik dan seterusnya dinamakan lingkup pendekatan. Di atas menjelaskan secara menyeluruh tentang menjauhi kondisi luar yang tidak baik sebagai lingkup praktik dan lingkup pendekatan. Kondisi luar yang tidak baik, saling pukul, gulat yang brutal, menjajakan pesona wanita atau membunuh untuk menjalani kehidupan, ini semua harus kita hindari. Permainan dan lainnya harus dihindari. Ini semua bukan tempat yang harus kita dekati. Kondisi yang tidak baik kita jangan mendekati. Yang di atas sudah sangat jelas. Di luar yang seharusnya kita hindari, ini semua sangat jelas. Kita harus mengetahui yang harus dijauhi seperti apa, kita harus menjauhi. Yang harus didekati, yang seharusnya kita praktik dengan tindakan nyata seperti apa. Teman bajik dan pengetahuan ini semua demi kita. Dengan jelas demikian membuka dan menunjukkan, sehingga kita harus bersungguh hati membedakan ini tidak baik, kita jangan memasuki. Ini bajik, kita harus mengejarnya. Jika bisa demikian, kita akan menyebarluaskan ajaran, menegakkan sutra. Kita akan sangat tenang dan bahagia, mempraktikkan ketenangan dan kebahagiaan, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.